Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, saya mendoakan dan mengharapkan agar sentiasa berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Nah, jadi guys, untuk kali ini perkara yang akan kita react berkaitan dengan kebijakan Presiden Jokowi terhadap Uni Eropa, bagaimana dia menangani isu kecaman dan juga ancaman Uni Eropa terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi apabila dia menghentikan ekspor nikel. Di sini dikatakan Indonesia hapus kontrak dengan Uni Eropa. Semua industri di Eropa tutup kerana kebijakan Jokowi. Nah guys, kalau kita tengok kepentingan biji nikel ini di Uni Eropa sebenarnya cukup penting ya bagi Uni Eropa, kerana itulah salah satu sumber pembangunan negara Uni Eropa, kerana mereka akan memproduksikan biji nikel ini yang mana banyak yang diimport dari negara Indonesia. Nah, jadi baru-baru ini Indonesia telah kalah ya. Jokowi tetap dengan pendiriannya tidak lagi mengekspor biji nikel. Ini nampak sangat ya bahwa kebijakan ini akan memberi dampak yang positif terhadap negara Indonesia apabila biji nikel ini diproduksikan di negara sendiri. Ia akan menambah nilai lagi dan memberi ruang serta peluang terhadap warga setempat untuk mendapat peluang pekerjaan. Dan apabila biji nikel ini dibuat di negara Indonesia sendiri, maka nilai itu akan bertambah apabila dibuat seperti barang separuh siap ya, separuh jadi. Jadi bagaimana Jokowi memberi penjelasan dan juga menangani isu ini? Ayo kita semak sama-sama klip video ini yang bertajuk Indonesia hapus kontrak dengan Uni Eropa. Semua industri di Eropa tutup kerana kebijakan Jokowi guys. Jadi ayo kita semak klip video ini dari channel Bagi-Bagi. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Bagi-Bagi dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi kita dengar dan di ujung nanti saya akan memberi sedikit kupasan terkait perkara yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi dan kebijakan Presiden Jokowi menangani isu ini. Jadi kita saksikan klip video ini sama-sama. Jom. Oh, ini Presiden Jokowi guys. Dia tegas sebenarnya terhadap pendiriannya. Bagi-bagi, konflik memuncak. Indonesia hapus kontrak dengan Uni Eropa, industri di Eropa langsung tutup. Yang tutup sulit guys. dari dulu sampai sekarang, yang tidak pernah kita kerjakan adalah mengintegrasikan itu menjadi sebuah ekosistem besar. Itu yang tidak pernah kita kerjakan. Proyek jalan sendiri, ini jalan sendiri, sehingga tidak memiliki nilai tambah yang besar, dan akhirnya kita dimain-mainkan oleh negara lain. The Commission will be coming forward with proposals tomorrow, and there are three main pillars. One is that diversification of supply and towards reliable suppliers. Orang akan datang ke sini, percaya saya. Kalau baterainya jadi, tadi pagi sudah menyampaikan, kalau baterainya jadi, EV baterainya jadi, kita nggak usah muter-muter. Pak Arsad nggak usah memarketing investasi, Pak Menteri Investasi Pak Bahlil nggak usah muter-muter. Orang akan datang ke sini, percaya. Betul itu guys. Kalau ditengok kan, kalau Indonesia dia menghentikan ekspor ini, yang pelabur-pelabur asing dia akan masuk sebenarnya di negara Indonesia, lepas tu mendirikan pabrik dan memproduksikan biji nikel itu di Indonesia, maka barang itu akan menjadi barang yang sudah jadi seperti bateri ya. Jadi negara-negara Uni Eropa ataupun yang memerlukan bahan seperti bateri ini, dia akan datang ke Indonesia. Tidak lagi ke Uni Eropa, sebab sebelum ini Uni Eropa yang banyak memproduksikan bateri-bateri ini, sebab hasil itu dari bahan mentah itu dari Indonesia. Jadi Indonesia sekarang ni coba untuk membuat di negaranya sendiri. Nah, oke, kita lanjut guys. Percaya saya. Oh, menarik ya.
kebijakan Presiden Jokowi ini? Sahabat bagi-bagi, kebijakan yang Jokowi lakukan terhadap dunia ini, termasuk di dalam negeri, membuat mereka-mereka yang merasa tidak adil, membuat keuntungan besar di dalam negeri. Karena dengan kebijakan Jokowi menyetop semua ekspor, Indonesia malah menjadi bebas, jika ingin menjalankan hilirisasinya, dan ingin terwujud, hal itu pasti akan terjadi. Apalagi, sekarang ada proyek besar-besaran, termasuk IKN Indonesia, pasti Mimin yakin, hal itu pasti terwujud. Jika kita teruskan hal tersebut, mungkin negara-negara yang merasa tidak adil tersebut, akan menghalangi Indonesia. Bagaimanakah Indonesia akan menghadapi hal tersebut, jika mereka negara barat masih mengganggunya? Apa langkah selanjutnya yang dilakukan Presiden Jokowi, ketika hal tersebut terjadi? Simak video ini baik-baik, jangan salahkan Mimin jika kalian salah paham. Betul. Sahabat bagi-bagi, Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah, untuk mendukung pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik. Kebutuhan industri kendaraan listrik seperti bauksit, nikel, timah, dan tembaga ada di Indonesia. Guys, dia punya kendaraan listrik baru-baru ini yang di G20 ya. Separuh daripada penggunaan mobil-mobil itu adalah menggunakan kuasa listrik ya. Jadi itu sudah nampak pembangunan dan juga kemajuan dan keperluan listrik itu untuk negara Indonesia. Jadi kalau diteruskan begini, maka apalagi IKN pun sudah sekarang dalam proses pembangunan. Di masa akan datang, yang saya pernah dengar Jokowi pernah ungkapkan yang mana 90% untuk kegunaan mobile di IKN itu adalah mesra alam, yaitu menggunakan tenaga listrik untuk sistem pengangkutan di situ. Begitu guys. Namun, ada kendala yang membuat Indonesia tidak bisa mengoptimalkan hal tersebut. Salah satunya adalah tidak terjalinnya integrasi. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak mendapat nilai tambah yang besar. Hal ini jugalah yang membuat Indonesia dimainkan oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, Jokowi mendorong adanya integrasi untuk mendorong Indonesia menuju peradaban baru. Hal ini menurutnya akan membuat Indonesia menyumbang 60% kebutuhan baterai kendaraan listrik dunia. Kalau ekosistem baterai listriknya jadi, kita nggak usah muter-muter. Pak Arsyad atau Ketua Umum Kadin, nggak usah marketing investasi. Pak Bahlil Menteri Investasi BKPM, nggak usah muter-muter, orang akan datang ke sini, percaya saya. Ekosistem besarnya ada di sini, ungkap Jokowi. Pemimpin negara yang sudah diakui oleh negara adidaya tersebut, percaya bahwasannya siapapun yang ingin membangun industri kendaraan listrik, akan datang ke Indonesia. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Siapa yang mau membangun tuh kena datang ke Indonesia. Jadi investor-investor luar akan masuk ke Indonesia. Jadi Indonesia akan berkembang ekonominya, peluang pekerjaan akan wujud, dan juga Indonesia akan terus maju ke hadapan dengan pembangunan yang seiring dengan adanya sumber daya alam yang ada di Indonesia itu, khususnya pada nikel ini guys. Begitu mantap. Siapapun yang ingin bangun mobil listrik, motor listrik, kendaraan listrik pasti akan ke sini karena lebih efisien, pungkasnya. Betul. Tidak perlu lagi ekspor biji nikel ini, sebab di Indonesia dia sudah membuka ruang untuk mana-mana negara yang ingin memproduksikan mobil listrik begitu. Jadi dia kena datang ke Indonesia. Itu salah satu kebijakan yang saya nampak yang diambil oleh Presiden Jokowi guys. Ini ternyata benar ya, telah berlaku. Sahabat bagi-bagi, hilirisasi yang digadang-gadangkan Indonesia akan gagal karena sudah dibegal oleh Uni Eropa di WTO. Sekarang akan terus dilantangkan atau masih dijalankan oleh Presiden Jokowi yang memerintahkan jajarannya untuk melanjutkan hilirisasi. Mau mereka berkali-kali lipat menggugat Indonesia, pasti Pak Presiden kita akan terus optimis melanjutkan hilirisasinya, apalagi IKN Indonesia. Akibat kebijakan Jokowi yang menyetop semua ekspor Indonesia, malah jadi untung banyak di tahun-tahun ke depan dibandingkan tahun sebelumnya.
Tetapi, Nah, hal itu masuk. sangat merugikan negara di Untung. sana. Sekarang, banyak pengangguran, dan banyak industri yang tutup, karena kebijakan tersebut, walaupun Indonesia diuntungkan. Banyak yang tutup ya. Apakah ini adalah bentuk perubahan Indonesia, yang paling bagus, agar menjadi superpower? Menurut Mimin, hal itu adalah benar. Betul. Indonesia bisa menjadi superpower, seperti negeri di China, yang semua memproduksi sendiri, mereka langsung bisa menguasai dunia, contohnya bahan mentah. Sahabat bagi-bagi, dengan adanya kekayaan alam Indonesia punya, membuat mereka negara yang dulunya penjajah kita, kembali menjadi bergejolak. Lantaran, Indonesia mempunyai harta karun yang besar, terutama di salah betul. satu lumpur lapindo, Sidoarjo. Sebagaimana Iya, lumpur lapindo, saya kendati ingat dunia tuh. sedang mengarah ke zaman serba canggih, litium dan strontium ini, sedang dicari di belahan dunia. Contoh, litium adalah mineral kritis sebagai bahan baku, pembuat baterai kendaraan listrik, sedangkan strontium, sebagai bahan baku industri elektronik. Dari catatannya Badan Geologi Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral, ESDM, kandungan litium di lumpur lapindo, Sidoarjo Lumpur itu, lapindo kadarnya nih, mencapai 99–280 ppm, sementara untuk strontium, kadarnya mencapai 255–650 ppm. Wow, banyak tuh guys. Ini lebih menguntungkan Di ini. tahun 2022 ini juga, Badan Geologi terus menindaklanjuti, dengan melakukan penyelidikan pendahuluan, di daerah sisi utara lumpur lapindo, Sidoarjo. Lumpur lapindo. Adapun untuk temuan litium, dan strontium, yang ada di lumpur lapindo itu, sedang dilakukan pengujian ekstraksi oleh mitra di Kementerian ESDM, tepatnya di Balai Besar Pengujian Mineral, dan Batubara, atau Tekmira. Tak hanya itu, ada juga kerjasama dalam hal pengujian, dan eksplorasi serta ekstraksi, atas litium dan strontium tersebut. Jadi nampak gaya di sini bahwa kebijakan ya, yang saya tengok di sini, kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden, apabila melihat sumber daya alam yang banyak di negara Indonesia, maka negara-negara Uni Eropa ni sebenarnya mengingini sumber daya alam ini, bahan-bahan mentah ini, keuntungan yang mereka perolehi apabila mengimport bahan mentah dari Indonesia ni, keuntungan pada negara Uni Eropa akan berlipat kali ganda. Yang mana Indonesia kalau sekadar hanya mengekspor bahan mentah ni, dia punya keuntungan kalau dibandingkan dengan Uni Eropa lagi tinggi. Jadi apabila Indonesia menghentikan ekspor ini, dia memproses ataupun memproduksikan bahan mentah ini atau biji nikel ini di Indonesia, dia punya nilai akan bertambah tinggi dan peluang-peluang pelabur-pelabur asing akan datang ke Indonesia. Pasti, saya yakin dan percaya, pasti akan datang ke Indonesia sebab tidak ada jalan lain melainkan mereka datang melabur buat pembangunan ataupun mendirikan pabrik di Indonesia untuk memproses bahan-bahan mentah ini untuk keperluan mereka juga. Nah, kalau ini berlaku dan sekarang ini tengah berlaku apabila tindakan Presiden Jokowi menghentikan banyak sumber daya alam seperti nikel, tembaga, timah dan lain-lain lagi. Ini sudah menggugat ya negara-negara Uni Eropa, banyak pekerjaan terkesan ya, ataupun pekerja-pekerja yang ada di pabrik di Uni Eropa dihentikan, ada yang dibagi cuti, ada yang pabrik tutup. Bermakna kebergantungan Uni Eropa terhadap bahan mentah seperti nikel pada Indonesia ini cukup tinggi. Nah, jadi peluang ini diambil oleh Presiden Jokowi untuk meningkatkan lagi nilai itu. Sedangkan kalau dia proses sendiri, kalau dibuat barang separuh siap ataupun yang sudah jadi seperti mobil listrik, dia punya nilai akan bertambah tinggi. Dan semestinya negara-negara yang memerlukan sumber-sumber seperti ini, seperti mobil listrik ya, pasti akan merujuk kepada negara Indonesia. Apatah lagi IKN sekarang dalam proses pembangunan, di situ juga peluang untuk ruang pelabur-pelabur asing masuk. Nah, di sini kita nampak bagaimana kebijakan pola pemikiran Presiden Jokowi untuk membawa negara Indonesia itu untuk maju ke hadapan dari segi
pembangunan dan juga dari segi meningkatkan ekonomi negara Indonesia. So guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini tentang kebijakan Presiden Jokowi menghentikan ekspor biji nikel ini di Uni Eropa? Kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.